Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Marisa Mangela. Sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih untuk pagi ini. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang malam sudah kami nikmati. Pagi ini, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami ingin dibekali oleh bagian firman-Mu. Maka kami mohon, berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu. Demi nama Yesus Kristus, firman hidup itu, kami siap untuk mendengar dan mempelajari serta mempraktekkan bagian firman Tuhan. Amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat-sahabat Cakrawala FM, pada pagi hari ini perenungan kita melalui Oasis Fajar, saya beri judul Hidup di dalam Kasih. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Efesus 3 ayat 14 hingga ayat 21, Efesus 3 ayat 14 hingga ayat 21. Lembaga Alkitab memberi judul Doa Paulus. Dalam nama Yesus, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Cakrawala, dimanapun Anda berada, yang menjadi ayat mas perenungan kita pagi hari ini adalah ayat yang ke-17. Semoga karena kalian percaya kepada Kristus, Kristus tinggal di dalam hatimu dan hidupmu didasarkan dan dikuasai oleh kasih. Tujuan perenungan kita pagi hari ini adalah kehidupan jemaat yang diwarnai dengan kasih. Berbicara tentang kasih, tidak seorang pun manusia di dunia ini yang tidak tahu. Sebab sejak seorang manusia dilahirkan ke dalam dunia ini, pasti kasih ada di sana. Dan setiap orang ingin dikasihi. Dan kalau boleh dibilang, manusia lebih cenderung untuk mendapatkan kasih. Bagaimana dengan seorang yang bernama Paulus ini menuliskan tentang hendaklah hidupmu didasarkan dan dikuasai oleh kasih? Mari kita lihat beberapa bagian dari perikop ini. Bagian yang pertama adalah menerima namanya. Pada ayat ke-15, kata kasih adalah sebuah kata yang sering kita dengar dari orang-orang yang mengaku Kristen.
Dan memang biasanya kebanyakan orang Kristen menyebut-nyebut tentang kasih. Dari bacaan ini saya melihat bahwa memang suatu kebenaran yang dituliskan oleh Rasul Paulus, bahwa orang-orang yang menerima Kristuslah yang dapat mewarnai hidupnya dengan kasih. Mengapa demikian? Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dan orang yang menerimanya telah memiliki kasih dalam dirinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Menerima Kristus berarti menerima Dia secara sungguh-sungguh. Itu artinya ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Baik itu mengenai persoalan waktu yang dipakai untuk memuliakan namanya. Persoalan pribadi atau hidup kita dipakai untuk melakukan kehendaknya. Persoalan-persoalan karakter atau sifat manusia telah mengalami perubahan yang terus-menerus, yang diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar hakikatnya. Kolose 3 ayat 10. Kemudian saudara-saudaraku, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat yang ke-17 di sana jelas terlihat bahwa kasih mendasari dan menguasai hidup. Bagian firman Tuhan ini perlu pembelajaran yang terus-menerus bagi kita. Sebab kasih harus menjadi dasar yang menguasai pekerjaan kita. Kasih harus mendasari dan menguasai sikap-sikap atau kelakuan tindakan kita. Atau kasih yang mendasari dan menguasai seluruh perkataan kita, sehingga perkataan-perkataan yang kita ucapkan tidak dengan sia-sia. Tetapi karena ada kasih di dalamnya, maka perkataan-perkataan kita bisa menjadi berkat. Dan yang kemudian, kasih yang mendasari dan menguasai pikiran-pikiran kita. Saudaraku yang kekasih, apabila pikiran kita dikuasai oleh kasih, maka hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak tepat, tidak akan mungkin kita lakukan. Dan ada banyak hal lainnya yang di dalamnya kasih harus menjadi dasar dan menguasai kita. Dan memang ini tidak mudah apabila kita tidak bercermin pada Kristus yang telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dalam kesakitannya sebagai manusia yang berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Markus 15 ayat 34. Dan dalam keilahiannya ia berkata, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Kesempurnaan kasih Yesus ditunjukkannya dengan kematian tanpa pamrih bagi saudara dan saya dimanapun kita berada. Saudara dan saya yang percaya kepadanya, bukan karena kita mengasihi Dia, tetapi karena Ia terlebih dahulu mengasihi kita, orang-orang yang hampir binasa. Dan bagian ketiga adalah kasih yang tidak terbatas. Pada ayat ke-18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudaraku, perikop ini dengan jelas mengungkapkan tentang kasih-Nya. Dan lebih khusus pada ayat yang ke-18, Paulus berdoa supaya saudara dan saya memiliki kasih yang tidak terbatas. Baik oleh karena panjang, oleh karena lebar,
Oleh karena dalamnya, bahkan tingginya sekalipun, kasih yang tidak terbatas, itulah yang dikehendaki. Memang ketika seorang jatuh cinta, dengan mudah berkata, segalanya akan kuberikan padamu. Namun sayangnya kebanyakan kita manusia hanya dapat berkata-kata saja. Dan orang-orang muda katakan hanya omong doang. Sebab segalanya tidak terbatas. Dalam artian kasih kita harusnya tidak terbatas. Apakah ini mungkin? Yesus telah menunjukkannya bagi saudara dan saya, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Ia datang sebagai bayi yang lahir di kandang domba, yang untuk meletakkan kepalanya saja, untuk tidur dengan nyaman, tidak ada. Ia hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, hanya untuk memberitakan keselamatan bagi dunia, sehingga saudara dan saya mendapatkannya. Saudara dan saya mendengar berita itu, dan saudara dan saya merespon berita itu. Ia tumbuh besar dalam bahaya yang besar, yang siap merenggut nyawanya, agar supaya saudara dan saya menerima berkat dari kata sudah selesai menjadi nyata dalam hidup kita. Ia hidup sebagai anak tukang kayu, yang pastilah kejayaan, kehormatan, harta kekayaan dunia ini tidak menjadi bagiannya. Tetapi Yesus sebaliknya, ia melakukannya dengan penuh kasih. Sehingga semua yang dia lakukan, karena kasihnya yang tidak terbatas itu, ia limpahkan bagi saudara dan saya, agar kita semua dapat menikmati kekekalan itu. Lantas, hidup yang bagaimana yang kita sudah jalani selama ini? Dan warna-warna apa yang kita goreskan di dalam kehidupan kita selama ini? Warna kasihkah? Atau justru sebaliknya? Warna kemarahan, kebencian, dendam, kecewa, sakit hati, tidak peduli, jahat, suka berbicara dusta, suka menyakiti, dan lain sebagainya, yang mencerminkan hidup yang belum mengalami perubahan karena Kristus. Jawabnya ada pada kita masing-masing. Namun, seperti yang tertera pada pembacaan firman Tuhan kita, Efesus 3 ayat 14-21. Biarlah kasih itu menguasai kita. Sahabat-sahabat cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, dari semuanya ini saya mengambil sebuah kesimpulan. Hanya Kristus yang dapat membuat hidup kita tetap ada di dalam kasih-Nya. Amin. Demikian bagian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Mayor Marisa Mangela, pemimpin pelayanan wanita Divisi Kulawi. Sahabat Cakrawala, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah diberitakan hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami sekalian. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar pagi ini boleh terus menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa untuk semua sahabat Cakrawala di mana saja berada, baik yang mendengarkan siaran kami melalui gelombang 89,2 FM atau sahabat Cakrawala yang juga mendengarkan melalui siaran streaming, atau mereka juga yang menyaksikan khotbah ini dari YouTube kami.
Kami berdoa biarlah kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus bersama-sama dengan sahabat Cakrawala. Ketika hari ini kami akan beraktivitas, kami memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan berlaku atas kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Demi nama Yesus Tuhan kami yang menyertai kami berdoa. Amin. Bukan sekedar kata-kata semata, ia nyata di dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala ilmu dan harta. Dia menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh tanpa kasih tiadalah berarti. Kasih bagaikan pelita di malam hari, menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat. Kasih bagaikan mata air yang jernih, menyegarkan mereka yang penat dan yang dahaga. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Kasih adalah sebuah bahasa yang dapat dimengerti dan didengar oleh orang tuli, dan dapat dilihat oleh orang buta. Dan kasih itu adalah perbuatan nyata, bukan hanya sekedar kata-kata saja. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh ilmu
hidupku ini menjadi alat untuk memancarkan kasih-Mu. Kasih di tengah dunia ini, kasih bagi sesama. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.